Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bayi Aziza Sulistia Rahman dalam liputan khusus Info SMAN 1 Sakra. Kali ini kami akan meliput kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topik yang diangkat pada proyek kali ini adalah pembuatan pupuk kompos untuk mengurangi sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makanan, dedaunan, dan bahan organik lainnya. Sampah organik membusuk dengan cepat dan dapat menimbulkan bau tidak sedap, serta menjadi sumber masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengolahan sampah organik menjadi sebuah produk yang berguna adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah organik. Salah satu cara pengolahan sampah organik adalah melalui proses composting. Kompos adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian bahan organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan bahan organik lainnya. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengurangi sampah organik, SMAN 1 Sakra menjadikan topik tersebut sebagai salah satu pilihan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dapat membantu siswa untuk belajar tentang pentingnya daur ulang, pengurangan limbah, dan dampak positif dari pemupukan organik pada lingkungan. Dengan cara sederhana dan mudah, membuat kompos dapat membantu mengurangi sampah organik di lingkungan dan memberikan manfaat positif pada tanah dan tanaman. Dengan demikian, kita semua dapat berkontribusi pada upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Berikut adalah hasil wawancara tim jurnalistik SMAN 1 Sakra dengan salah satu koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Abdurrahman Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Aziza Sulistia Rahman dari tim jurnalistik SMAN 1 Sakra. Kali ini akan melakukan wawancara dengan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu Bapak Abdurrahman Ridho. Baik, mari kita langsung memulai wawancara ini. Baik, ada beberapa alasan kenapa saya sebagai koordinator proyek mengambil tema tentang pengolahan sampah organik sebagai kompos. Yang pertama, saya selaku koordinator ingin mengajarkan kepada siswa untuk peduli lingkungan, karena saya melihat di lingkungan sekolah kita banyak sekali sampah-sampah organik yang artinya berserakan begitu. Nah, sehingga ini butuh kepedulian dari siswa, sehingga itu menjadi alasan pertama untuk kami atau saya mengambil tema ini. Nah, kemudian yang kedua, ini mengajarkan siswa bagaimana proses pembuatan atau pengolahan sampah organik tersebut, sehingga siswa tersebut bisa mengetahui bagaimana proses atau bisa mempelajari proses pembuatan sampah kompos tersebut. Manfaat yang didapatkan dari mempelajari proyek ini adalah tentu pertama-tama adalah siswa yang bersangkutan itu bisa membuat kompos itu sendiri. Bagaimana membuat kompos itu prosesnya dari awal sampai selesai. Nah, kemudian yang kedua adalah mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini tentu memberikan keuntungan tersendiri kepada sekolah itu, karena sampah-sampah yang berserakan itu dikumpulkan oleh siswa. Nah, kemudian itu diolah menjadi kompos. Nah, tentu ini akan memberikan lingkungan yang bersih karena sudah diolah menjadi sampah. Kita membutuhkan beberapa
sampah-sampah, bisa dari daun, kemudian kotoran ternak, bisa kotoran kambing, kotoran sapi, ayam, dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada kita gunakan sekam yang sudah dibakar. Nah, kemudian kita ada bahan juga air. Nah, kemudian ada gula pasir. Nah, kemudian EM4. Nah, ini yang digunakan bahan-bahan di dalam pembuatan kompos itu. Alat-alat yang dibutuhkan di dalam pembuatan sampah, pengolahan sampah organik ini adalah dalam proses pembuatannya itu tentu membutuhkan bahan seperti cangkul, kemudian skop, nah, kemudian terpal, nanti itu yang dipakai untuk menutup setelah dicampur menggunakan skop dan cangkul. Kemudian ada ember, ya, kemudian ada karung untuk mengemas ketika nanti sampah itu sudah jadi. Nah, itu beberapa hal yang yang kita gunakan di dalam proses pembuatan kompos. Ada beberapa tantangan yang kita alami di dalam proses pembuatan sampah. Misalnya pengalaman kita kemarin bahwa kompos yang kita buat itu ternyata tidak terurai dengan baik. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu kemudian menjadi evaluasi dari kami selaku koordinator proyek. Nah, kemudian itu nanti kita akan pelajari kenapa tidak terurai dengan baik. Nah, kemudian ada kompos berbau. Nah, ini juga menjadi tantangan. Nah, kemudian keterbatasan bahan. Keterbatasan bahan di sini adalah misalnya bahan-bahan yang berupa kotoran hewan, terutama ini menjadi tantangan kita karena kita harus mengumpulkan kotoran-kotoran itu tentu dari masyarakat sekitar yang kemudian kita tugaskan kepada siswa. Nah, ini juga menjadi hal yang agak merepotkan, ya, menyulitkan di dalam proses pembuatan kompos. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak tersedianya bahan alat untuk mencacah itu, ya, misalnya daun atau rumput-rumput kering itu, ya, untuk menghancurkannya, itu yang kita kekurangan. Nah, ini menjadi tantangan kita ke depan, sehingga kita berharap ke depan proses pembuatan kompos ini semuanya bisa kita atasi dengan tentu sekolah menyiapkan bahan atau alat yang tentu bisa kita gunakan di dalam proses pembuatan kompos. Tentu ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah untuk bagaimana siswa yang mengikuti proyek ini memahami materi yang sudah kita sampaikan. Nah, jadi ketika materi yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir kemudian mampu dikuasai oleh peserta didik, maka proyek itu berarti dia sudah menguasai itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan bagaimana menerapkan ilmu yang dia dapatkan itu di dalam proses praktik, baik praktik yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Karena setelah dia belajar kompos ini tentu diharapkan siswa bisa melakukannya juga di rumah. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian hasil atau produk yang kita hasilkan itu kemudian kita uji coba untuk menanam beberapa jenis tanaman yang setelah kita tanam itu apakah bisa menyebabkan tumbuhnya tanaman itu akan semakin subur atau tidak.
Demikian liputan khusus edisi hari ini. Sampai jumpa di liputan khusus Info SMAN 1 Sakra edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.